Pagi semuanya ya. Lagi kok. Hari ini kita kemarin kan udah sempat belajarnya fragment sama intent ya. Hari ini kita bakal belajar custom view, bagaimana cara kalian ngebuat andai kata komponen sendiri di Android. Nanti aku bakal jelasin lebih ininya. Sama quick note bagi yang belum ngumpul jangan lupa ya. Masih ada berapa orang? 4 orang sih ya. Gue lihat terakhir kali tadi. Yang bagi yang belum ngumpul tugas mingguan jangan lupa. Em, Kalau langsung jelasin aja, hari ini kalian nanti bakal ngebuat yang namanya custom view. Jadi hari ini dari sisi fitur aplikasi sebenarnya simple ya. Cuma dari sisi kode ini bakal kayak panjang, aku rasa. Nanti itu hasilnya itu kurang lebih seperti ini ya. Ini kok kasih tahu hasilnya dulu. Nanti aku bakal jelasin masing-masing kode yang ada di modul gitu ya. Bagaimana cara kerja mereka dan sebagainya. Nah ini kalau misalnya aku start ya. Intinya tuh kalian tuh disuruh buat aplikasi semacam aplikasi kayak Paint, simple gitu ya. Jadi cuma bisa gambar, bisa ngebuat garis, bisa ngebuat oval, sama bisa ngebuat shape kotak. Ini agak lama, Gradle build-nya. Tungguin dulu lah. Lalu, habis itu error. Style example apa itu? Kenapa ini? Oh, karena... Wadah, kemarin gue gak ada ubah apa-apa kayak. Gara-gara ini ya, luar kelupaan. Nah, ini harus udah bisa. Bisa. Oke, aman. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Ada tombol X, ini ada background yang bisa digambar-gambar nih. Kalau misalnya kau pencet pad, ini warnanya hitam ya. Kalau misalnya digambar, bisa digambar ya hasilnya. Terus kalau ganti ke line dia ininya oval juga jadi oval. Rectangle ya rectangle. Terus kalau mau ganti warna ini dia value RGB ya. Ini rate berapa, G-nya berapa, nanti warnanya kelihatan di kiri. Nanti warna gambarnya juga berubah dan seterusnya, kurang lebih simpel begitu. Nah kalau dipencet X dia bakal hilang, bersih lah intinya, kanvas aja bakal jadi bersih. Nah jadi hari ini ada beberapa yang ini ya, sama di modul tuh ada beberapa yang kok bilang agak typo sama ada yang kurang ya. Itu kalian bisa lihat di Discord, kok ada taruh di Discord yang kekurangannya di server ya, itu udah kok tag tadi sebelum kelasnya mulai. Jadi ada beberapa yang kurang, kayak terutama nanti pada saat kalian buat activity nih. Di sini kan kalian disuruh buat activity biasa, API-nya level 21 ya. Ininya empty. Nah, di sini tuh kalian disuruh buat kayak untuk menyembunyikan app bar. Kan setiap kali aplikasi ada tuh kayak kemarin-kemarin itu kayak Intent itu kan ada app bar-nya tuh. App bar yang warna ungu di atas terus ada tulisan nama aplikasi kalian, atau enggak kalau diganti ya namanya berubah gitu. Nah, cara ngilangin app bar itu gimana? Nah, itu kalian di sini disuruh ke application rest style. Tapi nanti kalau misalnya kalian buat sendiri dari awal gitu projectnya kan, kok nggak ada gitu kan dicari gitu di apa app rest, nggak ada yang namanya style. Karena di versi Android yang sekarang, kalau dulu-dulu kan kalian belum ada tuh namanya, orang ada yang namanya light mode sama dark mode zaman-zaman Android dulu. Tapi kalau sekarang kan udah ada tuh ya. Sekarang kita di Discord-nya ada light mode sama dark mode kan. Nah, karena begitu diubah sistemnya sama si Android. Tapi apakah kalian bisa ngebuat sendiri nanti kan style.xml itu bisa. Kalau misalnya kalian mau pakai cara di modul, kalian pengen buat style XML sendiri, kalian bisa buat itu di folder res, habis itu ke value. Nah, ini kalian buat aja di file style XML. Isinya itu isi yang berdasarkan yang ada di modul. Itu sebenarnya nggak masalah. Kalau misalnya kalian pengen buat di yang versi baru sekarang, dimana nanti kalau like themes mungkin bisa berbeda warnanya, terus kalau dark theme agak berubah lagi warnanya, itu bisa di login di themes XML. Dua-duanya nggak masalah. Tapi yang paling penting cuma satu. Ini kan anggapannya kayak CSS kan ya. Kalau misalnya ini badai kata namanya ini kelasnya, ya kan? Seperti dari kalian buat aplikasi, itu nama stylenya itu di Android Manifest itu bakal default ke yang theme XML. Kalau kalian ngebuat custom themes di style XML ini kan di modul disuruh buat custom style apa custom themes kan, namanya app theme. Nah, app theme ini tuh sebagai nama kelas CSS-nya harus kalian ubah di Android Manifest ya. Jadi ini kalau ada di Android Manifest, kalau dilihat baik-baik ini di tag aplikasi ya. Ini ada properti Android theme. Nah, di sini tuh ada stylenya nih.
style app theme itu yang ada di style ini, nama app theme-nya, itu diubah. Jadi ini defaultnya nanti bukan app theme, defaultnya itu nanti pertama kali kalian buat itu berdasarkan nama project kalian. Nanti misalnya app theme week 05 ini. Nah ini diubah berdasarkan custom style yang kalian udah buat. Apakah bisa diganti namanya app theme? Kalau misalnya di sini diganti gitu, misalnya namanya nama saya, misalnya, ya udah berarti otomatis di sini nama saya kayak begitu. Kurang lebih itu penjelasan simpel lah. Ini aku balikin dulu semula. Nah itu jangan lupa diubah. Kalau nggak diubah apa yang terjadi? App barang nggak hilang. Gitu. Kalau misalnya mau pakai tim XML silakan, bisa juga di sini nanti kalian bisa ubah nih timnya jadi tim, dia mintanya apa nih tadi? Tim app compat ya parentnya gitu. Parent ini andai kata kayak bawaan Teams atau nggak bawaan CSS yang udah ditentuin sama Android-nya. Tapi kalau misalnya mau diubah-ubah warna dalamnya itu, nah ini bisa diatur pakai item. Nah itu paling ikut untuk style seperti itu ya, di modul kurang ini agak guide. Kemudian kalian buat layout masing-masing, layout di activity main, suruh pakai constraint, ikutin aja ini ya, ini udah nggak ada masalah. Nah kemudian nanti di bagian sini lagi nih, kan ada yang namanya, untuk wiki ini kalian belajar yang namanya sigbar. Nah ini sigbar sama radio. Sigbar itu apa? Sigbar itu tadi yang gue kasih untuk ubah RGB value ya, itu namanya sigbar. Itu ada kayak semacam slider lah ya, andai katanya kalau gue bilang slider. Nah itu slider itu nanti bisa ngebalikin value di mana mereka berada posisi slider itu. Nah itu pakai komponen ini namanya sigbar kalau di Android ya. Jadi ini makanya kenapa linear layoutnya makanya sigbar. Dia ada property theme. Jadi setiap komponen tuh punya property theme nih. Nah theme ini tuh bisa diganti-ganti di style XML tadi. Tadi kan gue udah buat, di sini kan disuruh buat nih, kita untuk nge-style sigbarnya itu di modul disuruh declare di style XML-nya itu dari nama sigbar red, green, sama blue. Nah, kalau kita udah declare di style XML, ini tuh masih belum ke-apply. Cara nge-apply-nya gimana? Ya pakai property theme di sigbar yang kita ini. Ini sigbar yang pertama, yang warna merah ini kan, gue pengen warnanya merah, makanya ini style-nya diganti sigbar red. Kalau ini gue hapus, nanti dia bakal balik ke seperti semula, sigbar. Nggak ada color, buletannya warnanya warna default itu. Nah, itu untuk nge-apply CSS ya. Andai katanya nge-apply CSS kalau di promote. Nah, setelah itu nanti dikasih tahu ya progress state ini, property item ini progress state itu yang mana, terus color control aktifnya yang mana, dan itu kalian bisa ubah-ubah sesuai hati kalian nanti, terutama kalau misalnya kalian ada project akhir atau apa ya, gue nggak tahu. Nah, ini juga dikasih tahu ya, di apply ke semuanya, nanti hasilnya kayak gini. Kemudian untuk di main activity itu pastinya, sebelum ke main activity ini ada juga radio button. Sistemnya sama kayak di PemWeb, mainnya grup ya. Kalau yang satu grup berarti mereka ini cuma bisa dipilih salah satu, karena di grup yang sama. Ya, seperti biasa. Ini dia ada properti baru, kalau di radio button tuh ada uncheck, check ya. Kalau misalnya checknya true, berarti defaultnya ini yang kecek gitu kan. Kalau misalnya false, berarti ini nggak kecek gitu. Nah ini ada yang kokasi, ada yang enggak, tapi sebenarnya nggak masalah itu. Nanti bakal diatur dari main activity. Nah, di main activity ini sendiri pastinya kan semua komponen yang udah dibuat itu bakal di-apply ke main activity. Makanya kenapa di main activity disuruh buat radio group, radio button, sama ini image button juga. Image buttonnya dipakai buat ini, yang di bawah sini. Cuma kayak sekedar view warna doang. Nah, sigbar juga sama. Nah, untuk custom view nanti ini gue bakal jelasinnya. Ini gue ikutin alur modul dulu. Nah, di Android itu ini kan nanti pasti define view ID ya, semuanya seperti biasa. Untuk nanti bisa dikasih listener. Nah, untuk sigbar itu punya listener sendiri. Itu namanya set on sigbar change listener. Nah, listener ini ada 3 hal. Ada 3 metode yang harus di-generate. Dan itu mereka harus punya metode itu. Jadi kalau misalnya sigbarnya pertama kalian buat nanti kosong kayak gini, dia bakal merah ya. Kalau di hover merahnya, atau dibuka ininya, disuruh implement method ya, ini ada 3. Itu harus 3-3. Nah, ketiga metode ini tuh ada maksudnya semua ya, kayak on progress change. Sebenarnya ini rata-rata sesuai nama dari metodenya, kayak on stop tracking touch. Makanya kenapa tadi pada saat kau ganti ininya, kalau misalnya kau belum lepas sigbarnya, itu warna di kanan itu belum keganti. Tapi pas kau lepas, baru keganti. Nah itu dia kenapa? Karena metodenya ini dijalanin. Untuk ini tuh logiknya itu dijalani pada saat gua lepas
pegang sidebar-nya. Kalau misalnya on start berarti pada saat gue pencet dia langsung jalanin metodenya. Kalau on progress change sih pada saat gue gerak-gerakin. Jadi kalau misalnya ntar gue ganti di on progress change, setiap kali gue gerakin ini langsung otomatis berubah instan. Instead of gue harus lepas dulu baru dia berubah. Nah, kurang lebih begitu. Untuk yang sidebar, ada helikopter lewat. Nah, untuk custom view, andai kata apa sih itu custom view? Basicnya dulu dah. Custom view itu intinya kalian kan selama kalian coding kemarin-kemarin ada linear layout, ada radio group, ada text view. Andai kata tuh custom view itu kalian ngebuat komponen kalian sendiri yang nanti bakal dipakai di layout activity main atau enggak di layout lainnya. Nah, ini makanya kenapa nanti pada saat udah selesai buat custom view itu bisa dipakai di layout main ini. Nah, cara ngebuat custom view itu gimana? Pertama kan ini disuruh buat kelas. Kelasnya ini pastiin nggak extend view karena kita pengen ngebuat view yang dapat dipakai di layout ya, sistem dari dokumentasi Android-nya. Nah, dia tuh harus punya konstruktor. Nah, ini konstruktor yang wajib disuruh modul tuh ada view dua metode view, yang satu ada konteks, yang satu ada terima dua argumen. Nah, kemudian nanti di custom view ini pada saat kalian ngebuat custom view dia bakal otomatis kalian bisa pilih split sama desain. Ini satu-satunya hal di mana kode Java itu bisa kelihatan kayak layoutnya gimana. Nah, di sini kalian bisa lihat hasil custom view yang dibuat itu kayak gimana. Ini contohnya ini ada canvas terus ada button warna X ya, hasil akhirnya. Nah, setelah dia basicnya udah begini doang, ini masih kosong ya, nggak apa-apa. Masih kosong begini, belum ada kodenya. Itu kalian bisa masukin di layout activity main kalian. Nah, pada saat masukin ini hati-hati ya, di sini ini agak goib, bisa salah kaprah sih modulnya ya. Ini linear layout di bawahnya ini bukan maksudnya kalian ngebuat linear baru, tapi maksudnya linear layout di bawah ini tuh kalian berarti meletakkan custom view-nya itu di atas linear layout yang sebelumnya dibuat. Kemudian linear layout yang di bawahnya ini dikasih ID. Maksud modulnya itu. Ini agak sedikit goib. Penjelasan juga kayaknya agak aneh sih menurut gue. Hati-hati aja ya. Jadi custom view itu harus ada di bawah parent-nya constraint layout. Nah, custom view ini nanti udah punya settingan sendiri masing-masing ya, kayak biasa. Dikasih ID pastinya supaya bisa nanti di reference, diubah-ubah. Kemudian setelah itu langsung masuk ke custom view di Java. Nah, di sini tuh kurang lebih kalian pasti bakal ikutin modul aja sih paling sih ya, mentok-mentok kayak di sini ya. Kok bakal jelasin beberapa hal yang ada di active main custom view yang nanti bakal penting kok rasa ya. Ada beberapa typo lagi ya untuk pada saat di modul nanti. Di sini mungkin belum kelihatan ya. Ya, seperti di sini belum kelihatan. Di sini kalau lihat baik-baik di sini private static int warna. Tapi ntar kalau nggak salah pas di bawah jadi long dah ya. Nah, ini jadi long nih. Ini ada typo ya. Jadi hati-hati aja kalau misalnya ntar yang copy paste atau apa. Di sini tuh int warna, tapi pas di bawah itu jadi long. Itu typo ya. Harusnya untuk deklarasi variabel warna ini ntar makanya integer. Nanti kok kasih tahu kenapa ada alasannya ya diatur. Nah, ini ikutin modul aja. Paling masukin ini di activity main ya, disuruh buat variabel, kemudian variabel tersebut nanti dipakai buat kirim value-nya ke custom view. Jadi sama kayak biasa karena kita tadi udah ngebuat custom view kan, cara kita reference yang ada di activity main gimana ya, data type-nya custom view itu sendiri, habis itu namanya sendiri, udah tinggal define kayak biasa. Coba di sini ada sedikit tambahan di mana dia nggak initialize custom view-nya, karena kalau dilihat baik-baik nanti setelah kalian udah copy paste semua kode di custom view itu dia punya konstruktor sendiri. Nah, ini harus dijalanin untuk initialize custom view-nya. Nah, setelah itu ini ngikutin aja dulu. Setelah selesai, oke, ini kayak panjang. Oke, gue bakal jelasin beberapa metode yang penting sih. Nah, di custom view ini kalian bisa ngebuat metode-metode kalian sendiri. Kalau misalnya kalian nyadar waktu itu, kalau masih pada inget text view terutama ya, kayak kalian kan kalau punya komponen text view di activity main, terus kalian reference di onCreate ini, misalnya terus kalian pengen ubah value text yang ada di text view, itu kan kalian pasti pakai metode kayak misalnya nama variabelnya variabel text view gitu ya, dot habis itu set text kan, habis itu kalian masukin stringnya apa. Nah, metode set text ini itu bisa kalian buat juga untuk custom view, karena kan kalian buat komponen sendiri nih intinya kan. Nah,
di custom view Java ini nanti di modul dia tuh ngebuat ada metode ganti bentuk sama ganti warna. Makanya kenapa nanti kalau misalnya ini udah di custom view gitu, gue pengen panggil metode gimana ya udah tinggal custom view ganti bentuk atau ganti warna. Nah kurang lebih begitu. Kemudian di custom view ini juga dia kayak rata-rata apa yang dilaukin sih di custom view ini. Pada saat pertama kali di konstruktor dijalanin dia bakal ngebuat pane baru. Pane ini tuh andai kata sebuah brush ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen gambar di programming itu kan pasti harus ada brushnya dulu kan ya. Nah brushnya itu dia dibuatnya pakai new pane ini. Object pane dari Android ini udah dari bawaan Android. Nah terus cara ganti warna brushnya gimana? Ya set color. Cara anti aliasing itu lebih ke apakah gambar itu hasilnya harus smooth apa enggak. Kalau misalnya pakai pane, andai katanya misalnya kalau nggak smooth itu nanti hasilnya bakal ini mungkin nggak begitu kelihatan banget ya karena ini kecil banget ya ini. Nah ini kelihatannya nggak smooth lah ya, agak gretek-gretek gitu jelek lah ya. Nah andai kata kalau misalnya smoothing itu maksudnya, nah ini juga nggak smooth nih. Tapi ini agak sedikit smooth, nah itu anti alias lah, andai katanya gitu, dibuat lebih smooth. Bitter ini lebih ke noise kalau nggak salah, kalau nggak salah. Nah ini style dia diganti stroke. Nah ini selain stroke kalau misalnya kalian pengen lihat, pengen coba-coba ada fill. Kalau fill ya andai kata kayak pen bucket lah ya. Jadi nge-fill semuanya. Nah, terus ada stroke join. Stroke join ini kayak ujung dari stroke-nya itu, ini kan kalau ini ujungnya tuh agak rounded nih. Cuma anti aliasing ini agak jelek kayak kalau pen sih ya. Ini gue harusnya pakai pen 3D sih. Kalau pen 3D kayak smoothing-nya lebih bagus. Nah ini gue kasih contoh. Nah kalau pen kan, nah ini lebih smooth nih. Nah kalau rounded tuh berarti ujungnya ini rounded. Gitu maksudnya, join-nya. Nah kalau misalnya diganti bevel, berarti jadi bevel, meter. Itu bisa dicoba-cobain nanti kalau kalian pengen ubah-ubah. Nah, stroke cap, ini juga sama. Width, ini ukuran besar brushnya ya. Kalau misalnya nanti kalian pengen iseng-iseng ngebuat progress apa sigbar baru, terus kalian pengen kayak, oh, gue pengen width-nya bisa diganti gitu dari 0 sampai kayak di pen kan bisa diganti-ganti. Ini pen kayaknya nggak, ya bisa diganti-ganti nih kan size-nya kan. Nah itu digantinya pakai ini kalau di Android, set stroke width. Nah untuk pad-nya itu sendiri kan ini udah jadi brush-nya. Untuk kita dari gambar mana ke mana, brush-nya itu dari pencetatan mulai di mana sampai akhir di mana itu bakal disimpan di padku ini. Nah, ini ada method on size change. On size change ini tuh dijalanin pada saat ada perubahan di aplikasi apa ukuran custom view kalian. Jadi kalau misalnya kalian mungkin aplikasinya dibuat split screen, itu kan pasti bakal berubah tuh layout aplikasi kalian ini bakal dijalanin. Pertama kali jalan juga ini pertama kali custom view jalan ini juga bakal dijalanin. Jadi itu kurang lebih kayak gitu. Nah ini intinya pada saat dia jalan, dia ngebuat bitmap. Bitmapnya ini andai kata kayak untuk ngebuat canvas lah ya, dipakai buat canvas. Dia ada width sama ada height-nya sendiri. Habis itu untuk ngebuat canvas, dia reference variabel canvasku yang udah dibuat di atas, di initialize pakai properti yang udah dibuat di sini. Width-nya berapa, height-nya berapa, sama config-nya. Ini gue kurang tahu ini maksudnya apa, tapi kayaknya kalau di dokumentasi, gue rasa ada sih ya. Gue agak lupa ini gunanya apa. Nah, terus ada on draw, ada on touch, ada metode sendiri yang dibuat kayak lepas. Nah, untuk ngebuat gambar dalam Android ini yang dia pakai di kode kalian nanti bakal ini, itu tuh pada saat kalian tekan, itu tuh dia nyimpen lokasi XY-nya. Habis itu pada saat kalian geser, itu dia bakal mulai ngegambar. Pada saat kalian lepas, dia bakal berhenti kan. Nah, makanya kenapa ada 3 metode. Jadi 3 metode ini yang ngebuat kalian bisa ngegambar. Pada saat dipencet, dia mulai nge-draw color, tapi draw colornya warna putih ya. Ini kalau misalnya ukuran XY-nya ini ada ininya sendiri ya. Ini kalian bisa ini logiknya nanti. Pad-nya pindahin ke XY. Jadi posisi pad-nya itu posisi kalian gambar itulah. Kalau misalnya andai kata kalian pencet di sini nih, gue klik kiri di sini, itu posisi pad-nya udah di-register di aplikasi itu di sini. Kalau misalnya gue pencet di sini, pad-nya yang dari sini bakal berubah ke sini, tapi invisible nggak kelihatan ya, karena itu masuk ke variabel. Nah, untuk ngegambar itu makanya kenapa dia harus ngeset ngepindahin pad-nya ke lokasi yang dimana lokasi sentuhnya itu di mana tuh XY kita lokasi gue sentuhnya. Pada saat udah pindah ke situ, nanti gue geser, baru dia ngejalanin metode yang ada di sini. Agak sedikit kompleks ya ini metode, paling kerja ini ikutin modul aja ya. Paling rata-rata ini kayak dia cuma pengen nge-draw pad, habis itu pad-nya
pakai logic khususnya dia supaya bisa ngegambar ya. Rata-rata custom view ini kurang jarang dipakai, jadi kalian bisa agak nyantai sih sebenarnya sih. Nanti pada saat dia lepas, tab-nya di reset. Kalau misalnya dia ini pad, kalau rectangle segala macam. Ini bisa coba dipahami nanti kalian ya. Nah, untuk ngedetect pada saat kita pencet ini itu ada event ya namanya. Makanya kenapa di sini ada on touch event. Ini yang bakal nge-apply method mulai sentuh, geser, sama lepasnya itu. Jadi on touch event ini bakal dijalanin sesuai sama tipe action yang user itu lakuin. Kalau misalnya gue klik kiri, berarti actionnya itu bakal action down. Kalau gue gerakin, berarti bakal action move. Kalau misalnya gue lepas, dia bakal action up. Makanya ini sesuai. Ini actionnya mungkin bisa dipakai kalau misalnya hal-hal lain yang cuma di canvas ini doang ya, on touch event. Nah, ini juga diambil posisi X sama Y, di mana gue nge-touch-nya diambil dari event di sini. Kemudian untuk on draw, bentar gue minum dulu. Untuk on draw ini bakal dijalanin untuk pada saat ngegambar. Rata-rata ini kan kayak canvas, ngeset stylenya, dia kayak gue rasa ini lebih ke ini dah, method on draw canvas. Tunggu sebentar. Draw rectangle, draw oval, clear draw line, draw pool. Oh, ini yang ini dah bener. Canvas, draw bitmap ku null. Kalau nggak salah ini ya Dwin yang gambar logo UMN ya. Kayaknya gue baru nyadar dah kok. Iya, ini kayaknya ngegambar logo UMN di hasil dah. yang ada 4 kotak bukan sih? Iya, yang ada 4 kotak Iya, itu. iya. Gue rasa bener juga ya. Berarti ini yang buat ngegambarnya. Tapi sebenarnya di Serigala Thailand ini rata-rata dia kayak pertama kali ntar dibuka. Cuma ini nggak keren ya kemarin juga kan? Enggak Nggak keren kan? ya. Gue juga lupa juga ini. Ya, kalau lupa ujung-ujungnya tinggal dokumentasi. Custom drawing on draw itu jalannya pas kapan? On draw. Parameternya kan di canvas different method. Kalau nggak salah dia runnya waktu itu kayak splash gitu gak sih? Iya sih kalau nggak salah sih. Iya. Seingat gue waktu itu dia langsung run. Tapi nggak apa-apa sih ini. Pokoknya ini metode yang di sini tuh seingat Koko tuh untuk ngebuat lambang UMN yang di modul sih. Tapi nanti kok coba dulu nanti harusnya jadi kayak gini. Tapi sebenarnya nggak masalah sih. Kalau nge-startnya nggak kayak gini. gue sempat lupa ini, kayak gue nanti coba cek lagi dah sembari nunggu ini. Nah, kurang lebih paling begitu untuk yang custom view sih. Sisanya nih metode-metode buat ganti bentuk nanti bakal dipanggil di main activity. Dan harusnya ada lagi nggak ya kira-kira? Harusnya cuma itu doang sih so far hari ini. Nanti hasil aplikasi jadi kayak gini. Kalau misalnya ini yang logo UMN gue kurang tahu ya, tapi kalau misalnya nanti kalian gak muncul juga gak masalah sih, kalian gak bakal dikurangi nilainya. Yang penting aplikasinya bisa jalan sih, sebenarnya itu yang penting. Jadi kalau misalnya gue gambar bisa, terus ganti warna juga bisa, line, oval, rectangle gitu sih. Ini kalau misalnya ada pertanyaan kira-kira, ada yang masih bingung? Atau ada yang kurang jelas? Silahkan ya, kalau ada yang mau nanya di chat atau langsung. Paling gue coba cek yang on draw ini dah. Kalau nggak salah on draw waktu itu harusnya jalan sih pertama kali gini. Gue jadi lupa waktu itu. Sebenarnya modul ini sih kan agak ribet ya. Kayak kalian tinggal kopas-kopas gitu, itu banyak banget yang baru kan. Dari yang kemarin-kemarin kita pelajarin, jauh banget. Pokoknya yang modul ini tuh kurang gitu penting sih. Kayak kalian disuruh buat custom view. Mungkin pentingnya itu di beberapa bagiannya doang. Projectnya ini kan bikin paint. Kita di paint ini kan ada sigbar, kayak misalkan ngatur apa color gitu segala macam. Paling yang penting-pentingnya itu kayak gitu sih. Misalkan sigbar kan juga selain buat ngatur kayak color yang dicontoh ini kan buat lagu misalnya. Lagu kan ada sigbar juga tuh. Selama kalian putar kan ada progress. Nah, itu juga penting. Kayak sigbar. Paling sigbarnya sama custom view-nya sih. Tapi kalau kayak fungsi-fungsi bikin paint kayak gini kayak kalian asal paham aja. Nggak usah di ini. Jarang dipakai juga sih custom view, jadi kalian bisa agak nyantai ya sih. Ya custom view sendiri pun jarang dipakai sih di project-project besar gitu. Ya paling sigbar yang penting.
Yang paling gue coba cari tahu ini kenapa nggak ke call sih, coba dia nggak gambar. Interesting. Lupa sih gue. Gue juga lupa, iya udah lama banget ya. Terus gue harus call manual sih. Ya paling gitu sih. Jangan lupa paling ya apa seperti biasa ngumpulnya jangan ngikutin di modul ya. Jadi kalian zip satu project kalian atau enggak pakai export yang udah bawaan dari Android ya, file export zip kayak biasa. Jadi jangan ngikutin di modul. Soalnya itu ntar kita ngeceknya agak susah kalau misalnya ngikutin di modul. Coba nih gue start lagi, tadi udah ke start belum? Tes. Font size change di call, draw-nya ke call. Untuk week buat gambar ini kok, buat gambar apa? Gambar yang bullet X itu di kiri atas. Iya, kenapa? Yang fungsi on draw itu buat gambar bullet X itu. Oh iya, bener dah. Ah iya, gue lupa ya. Oh Bener. iya. Thank you Bintang. Ya benar-benar. Ya, gue baru ingat bukan logo Webman. Yang logo Webman itu masih week. Tuh kan beda Apa? modul. Week Di two. kelas kemarin gue udah bilang aja deh, kelas itu tuh beda modul. Iya, gue lupa ya. Ya, Biasaan. Ya, ya, thank you si Bintang Raja. Ya benar. Ini tuh untuk ngebuat logo X-nya ini ya. Jadi pada saat apa untuk ngebuat logo X-nya itu dia manual ya. Jadi draw circle, habis itu strike apa what width-nya berapa, nanti jadinya X gitu. Makanya kenapa ini ada tambahan X. Kalau misalnya gue hapus harusnya itu lambang circle-nya hilang sih. Thank you tadi siapa Bintang ya, thank you ya. Kok lupa juga so. Ya gitu sih rata-rata untuk yang Ondro. Ini penjelasannya tadi yang si Bintang udah kasih tahu ya. Ini untuk ngebuat logo X di atas ini. Ya kalau misalnya ada yang mau nanya silakan ya. ya untuk week kemarin masih ada 3 orang, jangan lupa ya. Oh ya kalau misalnya ada yang mau nanya juga yang week lain gitu walaupun udah lewat sebenarnya nggak apa-apa mau nanya. Yang penting nanti ya kalau misalnya pas UTS sudah nggak bisa nanya lagi kali ya. Udah mulai Iya, ini soalnya ya. pas UTS nanti kita udah nggak bisa ini paling. Cuma Iya. bisa jelasin soal paling, nggak bisa. Ya silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Paling kita absen terus seperti biasa ya. Kita absen jam 11. 11. Ya, so far hari minggu ini cuma gitu doang lah. Minggu depan ngapain minggu depan? Minggu depan animasi sih inget gue. Animasi ya, udah enak lah animasi lah. Yes. Ya ngomong-ngomong kalian UTS ada buat kelompok gitu nggak di kelas gitu? Sama dosennya gitu? Mungkin ada yang tahu kira-kira? 5 orang maksimal. Udah disuruh buat ya? Oke. Ini sih tadi disuruh buatnya dibilangnya buat project akhir. Project akhir. Oke. Berarti project akhirnya kok rasa sih nggak tahu ya nanti ya. Mungkin udah dikasih tahu belum project akhirnya suruh ngapain gitu dosennya? Ada ngomong apa enggak? Kayaknya tadi enggak deh. Apa nggak dengar? Tahu. Enggak ya? Oke. Paling kalau misalnya belum, gua rasa ya project akhir kalian ntar paling suruh buat aplikasi sih. Kalau misalnya sama kayak semester yang lalu ya. Kalau waktu itu ikut apa ambil mobile sih disuruh buat aplikasi. Aplikasi ntar ada requirement-nya disuruh ada apa aja gitu aplikasinya. Bisa ngapain. Oh iya Nah, sih. itu Iya. ntar manfaatin semua yang kalian udah pelajarin dah tuh dari tapi custom view itu jarang dipakai jadi santai. Selama gue buat aplikasi project akhir gue gak pernah pakai custom view. Itu bener-bener kayak ini. Lagi pula ya, biasanya kalian kalau misalnya instead of kalian pakai custom view ya, rata-rata untuk kayak hal-hal custom view itu kan ada kata custom komponen kan ya. Kalau misalnya gue suka bilangnya sih custom komponen karena kayak pembuat lah. Nah, kayak misalnya kalian contoh waktu itu Koko pas buat project akhir tuh pengen ngebuat time picker. Time picker di Android itu ampas. Untuk nge-stylingnya itu dia terlalu restrict. Jadi kalau misalnya ini gue bisa contoh nggak ya time picker ya. Di sini kayak masih bisa. Time pakai di sinilah. Time picker ini. Word content. Nah, ini nggak ampas sih ya. Maksudnya untuk desain dari aplikasi gua waktu itu tuh nggak cocok gitu time picker-nya. Jadi gue pengen ubah gitu desain style. Itu ngubahnya setengah mati waktu itu. Jelek banget hasilnya. Habis itu ujung-ujungnya gue kayak instead of daripada capek-capek buat custom view, gue ngebuat sistem time picker sendiri yang bisa kalau di scroll angkanya nanti
berubah gitu kan, ya udah gue tinggal pakai library luar. Jadi kadang-kadang instead of kalian buat custom view sendiri, biasa udah ada library, orang udah ngebuat gitu ya, library dari luar, bisa langsung dipakai. Nanti cara makainya gimana itu mungkin bakal gue jelasin di depannya sih, tapi rata-rata biasanya di setiap nanti library dikasih tahu sih caranya. Tapi dependensi yang di build Gradle ini tuh sebenarnya ini adalah library yang kalian pakai. Makanya kenapa dia import type compat, terus ada material, ini bukan material komponen teams-nya, constraint layout yang dipakai kan. Makanya di sini diimportnya di sini semua. Kurang lebih sih begitu sih. Simpelnya kalau misalnya waktu itu masih ada kayak time picker, Android, library GitHub ya namanya. Nah ini ada banyak nih. Udah tinggal dipilih apa dia punya time picker kayak begini, dibuatin modal, udah tinggal dia kasih tahu nih cara instalasinya gimana. Udah disuruh masukin ini di build Gradle, terus dependensinya dimasukin, udah jadi udah bisa dipakai, nggak perlu buat ribet-ribet custom view. Paling sih gitu. Makanya jarang banget dipakai. Biasa rata-rata udah ada orang buat lebih bagus gitu kadang-kadang kan. Itu tinggal di customize. Paling gitu sih. Jadi kalian nggak perlu ini aja custom. Tapi paling untuk sidebar segala macam nah itu penting karena nanti biasanya sering dipakai itu komponen-komponennya sih. Ya, kurang lebih begitu. Ya silakan ya kalau masih ada yang mau nanya. Masih ada 20 menit paling. Mau tanya soal week lain juga boleh, atau di luar materi hari ini. Ya, silakan kalau mau nanya di luar materi. Kita absen jam 11 pokoknya. Ya paling gue nunggu lagi dah. Kalau misalnya ada yang mau nanya silakan langsung chat aja paling sama atau langsung voice boleh.
Eh, kita absen sekarang ya. Gue share screen dulu coba. Boleh, boleh. Bentar. Tuh. Kita udah berapa anak sih? Kan 30 atau 31 ya? Oh, 31. 31. 31 deh. Ya belum pencet itu kayaknya. Oke. Ah, ngelag. Ngelag anjir. Iya, masih loading di kanan atas. Ada. Oh, udah. Hmm, 3 yang nggak masuk. Gue panggil yang satu-satu deh. Ntar. Ganggu banget. David Eric. Hadir. Oke. Caleb Julio. Ada. Partisipan nggak ada sih. Tadi ada yang tahu nggak Caleb Julio datang pas teori atau enggak? Dia nggak datang kok karena vaksin katanya. Karena vaksin. Oh, dia bilang karena vaksin. Iya. Oh, oke, oke. Oke, Juan Tanandi. Hadir kok. Oke, Devina Winaya. Hadir kok. Sergio. Oh, ada. Maurice Martin. Oke, Nelson. Hadir kok. Ricky Tandiono. Ricky Tandiono itu. Hadir kok. Tadi ada Oh, dia ada. bilang hadir. Oke. Oh, oke, oke. Nggak kedengeran gua. Sorry, Gile, sorry. kayak nge-lag. Indra. Ada kok, ada. Ya, Indra. Oke. Carlos Maximiliano. Hadir kok, hadir. Carlos. Ada ya. Oke. Arvendo Manuel. Hadir. Darren Denison. Hadir kok. William. Hadir kok. Dharma Hutama. Hadir kok. Gerardo Jason. Hadir. William Wijaya. Brian Glenardi. Hadir kok. Kenardi Sheklo. Agi kok. Maureen Zerlina. Hadir kok. El Fajar Bintang. Hadir kok. Devin Hidayat. Hadir. Nobertus Dewa Ruci. Hadir kok. Firman. Oh, Oh. Oke. oke. Edgar Everett. Hadir kok. Billy Nathanael. Hadir kok. Ferry Lay. Hadir kok. Bintang Raharja. Hadir kok. Pas gue udah panggil. Beda ya? Udah. Oke. Beda. Beda. Sorry. Ananda Setiati Firman. Wifi-nya mati kok si Ananda. Oh, oke. Kemarin. Ya, nggak apa. Selama ada info, gue centang santuy aja. Gilang Satria. Oh, ada. Muhammad Zidan. Ada info nggak di teori? Ya, nggak ada info. Temennya gitu siapa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya? Nggak ada yang tahu. Oke, nggak ada.
Gue skip dulu. Nehemia coba Cisio ya. Hadir kok. Oke. Sarah Nabila. Hadir kok. Itu cuman patah. Request aja yang mau ini. Di sini siapa Len? Kenapa? Di sini siapa ya? Oh, oke, Oh, oke. Ruci sih biasa sih. Tapi Ruci nggak ada kan. Iya, iya. Langsung di save aja kalau udah verify. Oke, udah ya. Oke. Open cam dulu yuk. Kita absensi Zoom. Yang nggak bisa ini angkat tangan aja. Mana ya? Oh, ring DC barusan. Tadi kayak 30 deh. Iya, kayaknya ada yang DC. Dharma ya. Kalau nggak salah tadi gue lihat. Saya hadir, saya hadir. Oh, Dharma ada ya? Dharma. Siapa ya tadi? Jadi nggak apa deh. Nggak apa sih. Masih ada 2. David, Eric. Kalau nggak bisa on cam, angkat tangannya. Oke. Udah ya, mulai off cam. Ini kelas CL ya? CL. Kita bubar 11.20 kali ya. 13 menit lagi. Lem lu kalau sniping BAP dari atas atau cuman tabelnya doang? Eh, tabela dong. Dari kalau gue sih full satu halaman sih gue screenshot. Adalah gue juga lah. Tapi gue kalau full kebagi 2. Nggak apa Nggak lah ya. apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Kalau ada yang masih mau nanya silakan ya. Kalau misalnya Iya. ada masalah atau bingung. Kita stay di sini sampai jam 12 ya. Kalau misalkan mau ini nunggu atau Yep. apa ya. Kita stay. Mana ya tadi? Izin lift kok. Thank you kok. Oke, oke. Oke. Yang udah mau bubar boleh sih, udah boleh bubar. Thank you kok. Ya, kalau Yo. misalnya ada yang mau nanya silakan ya.